Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, pembimbing 1, Ibu Profesor Dr. Anos Hajah Eis Eti Rohaiti, MPD. Pembimbing 2, Ibu Chandra Noptiar, MSI. Perkenalkan, nama saya Asop Sopian dengan NIM 21060114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan pemahaman operasi hitung bilangan bulat pada kelas 3 sekolah dasar. Di sini ada identitas saya, yaitu nama Asop Sopian dengan NIM 21060114. Lalu ada data pembimbing saya, pembimbing 1, pembimbing 2. Baik, langsung saja ke latar belakang. Di sini ada kondisi umum. Pembelajaran matematika di SD merupakan bidang studi yang sebenarnya menarik untuk dipelajari karena karakteristiknya yang berbeda dengan bidang studi yang lain. Walaupun ada sebagian siswa yang menanggapinya sebagai muatan pelajaran yang rumit dan ditakuti oleh siswa. Oleh sebab itu, guru sebagai pembelajar dan pendidik memiliki peran yang dominan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, sekaligus meluruskan persepsi negatif siswa terhadap muatan pembelajaran matematika tersebut. Di sini juga ada kondisi khusus yang saya teliti di lapangan, khususnya pada siswa kelas 3 di SDN Lebak Muncang 2 yang ada di Ciwidey. Ditemukan bahwa kemampuan operasi hitung bilangan bulat dari 15 siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut KKM. 75 hanya 5 siswa yang dibuktikan pada saat peneliti melakukan uji coba soal pretest pada kelas tersebut. Hal ini karena kurangnya metode pembelajaran yang disiapkan guru untuk Nah, di sini ada kondisi khusus saat saya meneliti di SD Lebak Muncang 2 yang berada di Ciwidey. Pada kelas 3, ditemukan bahwa kemampuan pemahaman operasi hitung bilangan bulat dari 15 siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM 75 hanya 5 siswa yang dibuktikan pada saat peneliti melakukan uji coba soal pretest pada kelas tersebut. Hal ini karena kurangnya metode pembelajaran yang disiapkan untuk menjelaskan atau penjelasan guru, sulitnya siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru dan siswa merasa jenuh saat guru menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan bulat, seperti contohnya kekurangan proyektor atau layar proyektor dan sebagainya. Nah, celahnya di sini metode pembelajaran yang bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan pemahaman pemecahan masalah matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dengan penerapan metode ini, proses pembelajaran siswa melibatkan siswa untuk mengorganisasikan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah, sehingga dengan penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan operasi hitung bilangan bulat agar kondisi belajar yang awalnya pasif menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang saya ambil, yaitu bagaimana peningkatan pemahaman operasi hitung bilangan bulat pada siswa sekolah dasar kelas 3 menggunakan model discovery learning. Lalu, bagaimana efektivitas siswa dalam memahami soal bergambar maupun soal cerita matematika menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang selanjutnya ada bagaimana proses penerapan model discovery learning terhadap kemampuan pemahaman operasi hitung bilangan bulat pada siswa sekolah kelas 3. Lalu, bagaimana respon guru dan siswa selama proses pembelajaran menggunakan model discovery learning.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Meningkatkan pemahaman operasi hitung bilangan bulat siswa sekolah dasar kelas 3 dengan menggunakan model discovery learning. 2. Efektivitas siswa dalam memahami soal bergambar maupun soal cerita matematika menggunakan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, proses penerapan model discovery learning terhadap kemampuan pemahaman operasi hitung bilangan bulat pada siswa sekolah dasar kelas 3. Yang terakhir, guru dan siswa berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan model discovery learning. Nah, untuk kajian teoritisnya, model discovery learning, model pembelajaran discovery learning itu adalah salah satu model pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif untuk memahami, mencari, menyelidiki, mengolah, dan menemukan konsep pengetahuan baru dalam pemecahan masalah atau materi yang telah disediakan oleh pendidik melalui penyelidiknya sendiri. Nah, langkah-langkahnya itu stimulasi, problem, statement, terus ada data collection, data processing, verification, dan generation. Terus ada pemahaman berhitung bilangan bulat. Berhitung merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan simbol-simbol untuk mengerjakan operasi yang ditentukan seperti penjumlahan. Indikator kemampuan berhitung diantaranya adalah 1. Dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Karena berhitung itu sangat cocok dengan kehidupan sehari-hari kita. Lalu ada memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksisasi, dan daya apresiasi yang tinggi. Selanjutnya ada memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan kemungkinan urusan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang terakhir, ada memiliki kreativitas dan imajinasi dan menciptakan suatu secara spontan. Dan untuk mengetahui dasar-dasar pembelajaran itu tadi ada dari pemahaman bilangan bulat. Yang selanjutnya ada operasi bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan salah satu anggota dari bilangan real. Bilangan negatif bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Siswa akan diajarkan cara membuat garis bilangan, kemudian meletakkan bilangan pada posisi yang tepat. Garis tersebut biasanya dibuat dengan arah vertikal atau mendatar, kemudian angka yang diperlukan akan ditulis pada beberapa bagiannya. Bilangan yang lebih besar biasanya akan terletak di sebelah kanan, begitupun sebaliknya. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan mixed method dengan desain sequential explanatory, yaitu pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan data kualitatif untuk memperkuat hasil. Pada tahap ini dilakukan pretest pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, dan post-test untuk melihat perbedaan hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu ada subjek dan lokasi penelitian. Siswa-siswi kelas 3 sekolah dasar yang berlokasi di SDL Lebak Muncang 2 Kecamatan Ciwidey dengan jumlah siswa itu 58 orang, terdiri dari kelas eksperimen berjumlah 28 orang dan kelas kontrol berjumlah 30 orang. Nah, instrumen penelitiannya yaitu terdiri dari tes pemahaman operasi hitung bilangan bulat, berupa soal uraian yang mengukur peningkatan kemampuan soal siswa, pretest dan post-test. Yang selanjutnya ada wawancara kepada guru, lalu ada observasi, yang terakhir ada angket respon siswa terhadap pembelajaran. Analisis data. Data kuantitatif dianalisis menggunakan uji statistik seperti uji normalitas, uji Fire Rate, uji sampel t-test, dan uji N-gain untuk melihat perlakuan. Nah, data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan angket, wawancara, dan observasi.
Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman operasi hitung bilangan bulat. Siswa sekolah dasar kelas 3 dengan menggunakan model discovery learning berdasarkan nilai pretest dan posttest. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman operasi hitung bilangan bulat setelah menggunakan model discovery learning. Rata-rata nilai pretest adalah 63 dan rata-rata nilai posttest adalah 90 pada kelas eksperimen. Selanjutnya ada efektivitas siswa dalam memahami soal bergambar maupun soal cerita matematika menggunakan model discovery learning. Dari hasil pengujian normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk dapat disimpulkan bahwa nilai posttest dapat memiliki sebaran ujian data berdistribusi normal. Lalu, uji varied sample t-test menghasilkan nilai signifikasi 0,00 kurang dari 0,5, artinya terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil uji N-gain menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning memberikan peningkatan terhadap pembahasan matematis dengan skor N-gain sebesar 0,63 yang termasuk dalam kategori efektif. Lalu ada proses penerapan model discovery learning terhadap kemampuan pemahaman operasi hitung bilangan bulat pada kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama, tahap persiapan adalah membuat instrumen dan menyusun perangkat yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Lalu antusias siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat baik dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Siswa tetap semangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada guru dan siswa berperan aktif selama proses pembelajaran discovery learning berlangsung menggunakan model discovery learning. Hasil penelitian menunjukkan respon positif terhadap model pembelajaran discovery learning. Dengan 70-90% siswa memberikan respon baik, merasa pembelajaran lebih menarik, aktif dan mendorong kerjasama. Meskipun sebagian masih mengalami kesulitan dan evaluasi diri, kerja kelompok dan motivasi belajar. Untuk pembahasan pada kelas eksperimen dengan penggunaan model pembelajaran discovery learning pada pembelajaran matematika ini layak dan memadai untuk diterapkan di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar pada peserta didik kelas 3 SD. Yang menunjang pembelajaran dalam upaya peningkatan pemahaman operasi bilangan bulat dalam hasil belajar peserta didik. Data yang diperoleh oleh rata-rata siswa yang menjawab tidak mengalami kesulitan selama kegiatan dengan kriteria baik. Pada hasil penelitian bahwa model discovery learning berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman operasi hitung bilangan bulat dan pembelajaran matematika. Dan secara signifikan rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan pada model konvensional. Hal ini discovery learning didasari oleh teori konstruktivis. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Proses belajar juga dan menekankan partisipasi peserta didik sehingga peserta didik dapat mampu mengubah tingkah lakunya dalam pembelajaran lebih efektif dan kreatif tentunya ya. Dan selanjutnya ada berdasarkan hasil proses penerapan discovery learning dalam pembelajaran matematika kelas 3. Terlihat bahwa setiap langkah dalam model ini memberikan kontribusi paling penting terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Langkah pertama yaitu problem statement. Guru memberikan peluang kepada siswa untuk memilah permasalahan yang dihadapi dan merumuskan dalam bentuk hipotesis. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu data collection. Siswa menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru atau membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Yang ketiga ada data processing. Pengolahan data adalah kegiatan mengolah data, menafsirkan data dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi oleh siswa. Langkah keempat yaitu verifikasi.
atau verification. Siswa memeriksa valid atau tidaknya jawaban sementara yang telah dibuat dengan menggunakan temuan alternatif yang dikaitkan dengan hasil pengolahan data. Langkah terakhir yaitu generalization, kegiatan menarik kesimpulan yang dilakukan oleh siswa, seperti itu. Nah, yang terakhir ada simpulan. Model discovery learning sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman operasi hitung bilangan bulat pada kelas 3 SD. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan uji N-gain tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata N-gain skor untuk kelas kontrol adalah sebesar 0,50, termasuk dalam kategori tidak efektif. Sedangkan hasil N-gain kelas eksperimen, model discovery learning adalah sebesar 0,63, termasuk ke dalam kategori efektif. Nah, selanjutnya ada saran. Sarannya pembelajaran dengan menerapkan model discovery learning dapat membawa dampak positif terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas mengajar guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam penggunaan model pembelajaran discovery learning untuk bisa dikelola dengan baik, efektif juga dikembangkan kembali oleh peneliti selanjutnya. Nah, ini ada beberapa dokumentasi di saat saya penelitian di SD Lebak Muncang 2 pada kelas 3 SD. Ada sedang mengumpulkan, lalu ada sedang menjelaskan, dan siswa salah satunya disuruh satu-satu ke depan. Baik, sekian dari saya pemaparan materi yang saya teliti di SD Lebak Muncang 2 untuk sidang skripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah-salah kata dan ada bila salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.